Bapak Ibu Allah, inilah yang tadi saya kemukakan sebagai bagian dari fitnah akhir zaman yang menjadi bagian dari The New World Order versi Yahudi. Dan inilah yang mereka sebut dengan Y2K, Year of the Yehuda Kingdom. Di mana mereka akan menciptakan Y2K ini kalau bukan di Palestina? Kenapa harus Palestina? Dalam teori jantung dunia, in the heartland of the world theory, seorang profesor mengatakan kalau Palestina adalah jantung dunia. Kenapa demikian? Palestina menghubungkan semua benua di muka bumi. Palestina menghubungkan benua Afrika, Palestina menghubungkan benua Eropa, Palestina menghubungkan benua Asia dan Australia. Artinya menguasai Palestina, menguasai dunia. Pintar Yahudi, mereka ingin menguasai dunia. Cukup dengan menguasai Palestina saja, maka mereka bisa menguasai dunia. Lihat hari ini, Bapak Ibu rahmati Allah, ini adalah Palestina di tahun 1946. Warna hijau ini adalah kaum muslimin. Saat itu di Palestina tidak lebih dari komunitas Yahudi 8% saja. Warna putih ini adalah komunitas Yahudi. Mereka tidak lebih dari 8%. Dan di Palestina saat itu ada 12 distrik atau 12 provinsi. Tapi apa yang terjadi? 1 tahun kemudian, PBB di tahun 1947, divide the Palestinian territory. Mereka membagi 2 wilayah Palestina. 54% bagi Israel dan 46% bagi umat Islam Palestina. Itu langkah awal. Dan lihat dari tahun ke tahun. Palestina makin lama makin hilang. Dari 12 provinsi, 11 provinsi di Palestina sudah dikuasai Israel, Zionis Yahudi. Tinggal 1 provinsi yang belum mereka kuasai, Gaza. Sengaja Allah sisakan Gaza untuk kita umat Islam dunia. Kenapa? Karena dari Gaza insya Allah Palestina akan kita rebut kembali. Betul? Dan siapa yang akan membebaskan Palestina? Bapak Ibu, nanti saya bahas di ujung ya. Siapakah yang akan membebaskan Palestina? Insya Allah. Masih ada waktu? Baik. Coba lihat Bapak Ibu, dari tahun ke tahun Palestina menyedihkan. Sekarang semua wilayah sudah dikuasai Israel. Hanya tinggal 2 Palestina itu. Ada West Bank tepi barat dan ada Gaza Strip, jalur Gaza. West Bank mereka kuasai, tinggal Gaza yang belum mereka kuasai. Dan lupakah kita, di West Bank tepi barat ada kiblat kita yang pertama, Masjidil Aqsa. Ini Masjidil Aqsa Bapak Ibu. Segini, Al-Aqsa itu alun-alun, dari sini sampai ke sini. Nah ini Al-Aqsa. Di dalamnya ada Masjid Kibli. Disinilah disebut Masjid Kibli karena disinilah kaum muslimin di zaman Rasulullah salat asar pertama kali menghadap Ka'bah. Ka'bah di bawah. Mereka menghadap ke Ka'bah ke bawah. Salatnya di sini. Maka dinamakan Masjid Kibli. Ini Masjid Dom Ad-Drak. Disebut Masjid Dom Ad-Drak karena di dalamnya terdapat batu yang dinaiki Rasulullah ketika Mi'raj menaik ke Sidratul Muntaha. Atau juga disebut Kubatu Sahrah karena kubahnya emas berwarna kuning. Di bawah lantai ini ada Masjid Burak ke bawah sana. Dan di bawah lantai ini ada Masjid Marwani. Di bawah lantai ini. Itu masjid yang digunakan Rasulullah mengimami 1.500 Nabi dan Rasul ketika Isra Mi'raj. Bulan depan insya Allah kita akan berangkat ke sana. Bapak Ibu yang ikut, maka. Tapi mohon maaf untuk bulan depan mungkin sudah ditutup. Karena visa yang bisa kita dapatkan harus dari Israel itu 40 hari. Bapak Ibu yang mau berangkat ke sana, doakan mudah-mudahan bisa berangkat bersama saya. Minggu depan insya Allah kami akan berangkat bersama saudara-saudara kami. Kita tunjukkan pada dunia, Indonesia siap memimpin kebangkitan Islam. Takbir. Baik. Bapak Ibu rahmati Allah, lupakah kita? Kalau Nabi Sulaiman pernah diberikan 3 permintaan oleh Allah. Saya tahu hal ini dari seorang syekh ketika saya berkunjung ke Israel. Di Wadi Yunus. Itu Palestina sebetulnya. Cuma diklaim menjadi wilayah Israel. Di Wadi Yunus saya bertemu dengan seorang syekh. Syekh ini berkata kepada saya, "Hunaka hadisun alladhi yata'allaq bi kisati Nabi Sulaiman alaihissalam." Ada satu hadis Ustaz yang terkait dengan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah pernah berfirman kepada Nabi Sulaiman, "Ya Sulaiman, is'alni salasatan sautiha iyyaka." Hai Sulaiman, mintalah kepadaku 3 hal. Aku akan kabulkan untukmu. Yang pertama Nabi Sulaiman meminta kepada Allah, "Ya Rabbi, atini mulkan
allati lam tu'ti qabli wa ba'di hatta taqum as-saah. Ya Allah, berikan aku kekuasaan, berikan aku kerajaan yang belum pernah kau berikan kepada siapapun. Fa'atahu iyah. Maka Allah memberikan hal itu pada Nabi Sulaiman. Maka lihat istana Nabi Sulaiman, kekuasaannya belum ada yang menandingi sampai hari kiamat. Yang kedua, ya Rabbi, ij'alni malikan adilan kama tarda. Ya Allah, jadikan aku raja yang adil, di mana keadilanku sama dengan keadilan yang kau kehendaki dan kau ridhoi. Maka Nabi Sulaiman raja yang adil, bukan hanya untuk manusia, binatang sekalipun adil, termasuk untuk semut. Yang ketiga, Nabi Sulaiman berkata kepada Allah Azza wa Jalla, Ya Rabbi, la tada'ala ahadin alladhi yazul masjid hadha ba'di hatta taqum as-saah wa la yusarri fi rakatain illa an tahuta anhu khutayakulaha qala ayahrija min hadzal masjid. Ya Allah, jangan kau biarkan siapapun ya Allah, sesudahku nanti sampai hari kiamat, siapapun yang berkunjung ke masjidku ini, walaupun hanya salat 2 rakaat di dalamnya, di mana saja, mau di sini, mau di sini, mau di halaman ini atau di sana, walaupun cuma 2 rakaat, kecuali engkau hapuskan semua dosa-dosanya ya Allah, qabla ayakhruja min hadzal masjid, sebelum kaki terakhir keluar dari masjid ini. Maka siapapun yang bertaubat di masjid ini, meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosanya, dan walaupun hanya salat 2 rakaat di masjid ini, Allah menjamin habis dosa-dosanya ketika dia keluar dari masjid ini. Inilah kenapa Rasulullah SAW memuliakannya sebagai masjid yang ketiga yang Rasulullah muliakan. La tushaddu rihal ila salasatil masajid. Jangan kalian berziarah dengan niatan ibadah kecuali pada 3 masjid. Al-Masjidil Haram, wa Masjidil Rasul SAW, wa Masjidil Aqsa. Maka kalau mau umrah, umrahlah plus Palestina plus Aqsa. Ini sunnah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Dan apa yang terjadi hari ini, lupakah kita? Zionis Yahudi sekarang sedang euforia. Kenapa mereka euforia? Karena Tuhan yang mereka tunggu-tunggu sebentar lagi datang. Kenapa mereka mengatakan dan meyakininya? Karena sapi yang akan dikorbankan untuk Tuhan yang mereka tunggu-tunggu hari ini telah lahir. Dan ini sapinya. Tapi ini ada musik bang, musiknya nggak apa-apa, tapi abang duduk sini kan. Baik Bapak Ibu, ini dia sapinya Bapak sekalian. Mereka sedang bergembira karena sapinya telah lahir. It's impossible, but the truth is, there are thousands of red cows throughout the world. Inilah sapinya Bapak Ibu. Jadi Zionis Yahudi akan melakukan upaya sacrifices, pengorbanan, sebagai bentuk cinta mereka menyambut Tuhan yang mereka tunggu-tunggu. Ya. Dan mereka mengatakan di dalam kitab yang mereka yakini, bukan keyakinan kita, kalau ciri-ciri Tuhan mereka akan datang apabila sapi merah jantan, bersih tanpa cacat, merah semuanya, itu telah lahir. Dan ini sapinya sudah ada. Mereka sedang bergembira menyambut kedatangan Tuhan mereka. Inilah kenapa mereka begitu gencar dalam meneliti siapapun gerakan-gerakan di dunia yang ingin menghalangi terwujudnya ambisi mereka. Dan yang mereka takuti bukan negara Timur Tengah lagi, bukan Afghanistan, bukan lagi Irak, tetapi yang mereka takuti Indonesia, Bapak Ibu. Kenapa mereka takuti Indonesia? Karena di Indonesia ada ustadz-ustadz akhir zaman. Amin. Baik. Maka lembaga kita, saya teliti kembali Bapak Ibu, data demi data saya kumpulkan agar menguatkan keyakinan saya Bapak Ibu. Dan ini data-data yang saya dapatkan. Benyamin Netanyahu, dia dan Rabi Yahudi berbicara. Seorang petinggi Rabi Yahudi mengatakan kepada Benyamin Netanyahu, tolong percepat langkah untuk menyambut kedatangan Tuhan yang mereka tunggu-tunggu.
Boleh Bang. משהו לא יאות, וגם משהו שעדיין משאיר ליבו, אז לקחנו משהו ממייס הכאילו שהיא מספיק, כאילו שהאדם כבר שור כמה שור מדהים ועדיין ליבו. Sayang sekali Bapak Ibu sekalian, ketika saya berbicara ini, sudah Bang, saya terlalu sibuk dengan akhir zaman katanya. Saya terlalu meramal. Sehingga ada di antara mereka di Facebook, di Instagram menyebut saya Ustadz Peramal. Terima kasih. Makin bertambah gelar saya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Bapak Ibu sadar dan tidak tahu bahwa ternyata Yahudi pada akhirnya kemudian mereka berbondong-bondong dengan bangga memasuki Al-Quds, kiblat kita yang pertama. Tahukah Bapak Ibu sekalian yang mereka rencanakan? Apa yang mereka rencanakan dengan kiblat kita yang pertama? Mereka akan menghancurkan kiblat kita yang pertama dan akan mereka ganti dengan Bait Solomon. Ini akan menjadi mereka bangun nanti. Dan mereka membangun ini untuk Tuhan yang mereka tunggu-tunggu tadi, Dajjal. Dan demi Allah insya Allah, ada satu negara yang sering dinantikan dan diyakini oleh Muslim Palestina. Negara inilah yang akan membebaskan mereka. Negara ini hadir dalam mimpi-mimpi mereka. Demi Allah, 4 orang pemuda Yahudi di West Bank, mereka hafal Quran 30 juz. Mereka tidak pernah bertemu sebelumnya. Mereka bermimpi di malam yang sama. Mereka bermimpi bertemu Rasulullah dalam mimpi mereka. Dan Rasulullah SAW bersabda kepada mereka dalam mimpi tadi, Ya ahla Syam, ya ahla Gaza, innal ladzina sayuharrirukum min zulmil yahuda wa yu'aduna al-quds ala rihabikum ikhwatukum muslimun al-Indonesia. Wahai penduduk Gaza, wahai penduduk Syam, sesungguhnya saudara orang-orang yang akan membebaskan kalian dari kezaliman Yahudi dan membebaskan Al-Quds kembali ke tangan kalian adalah saudara kalian Muslim Indonesia. Silakan tanyakan Bapak Ibu. Saya sudah menanyakan dan mereka memberitakan pada kami. Jadi, apakah itu Indonesia? Insya Allah. Saya sering menyampaikan ini dan mungkin ini juga yang mereka sebut cocoklogi Bapak Ibu. Sebuah hadis yang Rasulullah SAW sampaikan tentang Indonesia. Memang Rasulullah tidak menyebutkan Indonesia, tidak. Tapi coba kita lihat. An Sauban radhiyallahu an, dari Sauban subhanahu ridhonya, hadasahu, dia cerita, annahu sami'a Rasulullah SAW yaqul, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, ini salamnya 2 kali. Inna rabbi zawaliyal arda, sesungguhnya Allah Tuhanku melipatkan untukku bumi ini. Bumi yang tadinya bulat dibikin datar. Hatta ra'aitu masyariqaha wa maghribaha, sehingga aku menyaksikan kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat dunia. Wa atani al-kanzain, dan Allah memberikan padaku 2 pusaka. Al-ahmar wal abyada, pusaka merah dan pusaka putih. Pusaka merah dan pusaka putih. Wa anna ummati, dan sungguh umatku, saya belum mazawaliya minha, akan sampai kekuasaannya di akhir zaman. Dari barat hingga ke timur dunia. Kenapa barat dinamakan Maroko dan timur dinamakan Merauke? Untuk menunjukkan pada dunia kalau umat Islam pernah memimpin dunia 1315 tahun. Lupakah kita? Sejak Rasulullah SAW diutus Allah Azza wa Jalla, Rasulullah SAW diutus di tahun 610 Masehi. Beliau memimpin dunia. Dan umat Islam memimpin dunia sampai 3 Maret 1924. Artinya, 1315 tahun Islam memimpin dunia. Melalui 3 periode. Masa nubuah, mulkan adhan, masa nubuah, kenabian, khilafah ala minhaji nubuah, dan masa mulkan adhan, kerajaan. Walaupun bentuknya mulkan, mereka masih bertahkim pada Quran dan Sunnah. Kenabian berlangsung 23 tahun. Khilafah ala minhaji nubuah 30 tahun. Dan mulkan adhan 1262 tahun. Maka tercatat 1315 tahun umat Islam memimpin dunia.
Terjadikah genosida sebagaimana Israel membantai Palestina? Terjadilah saat ini umat Islam memimpin dunia genosida sebagaimana Rusia membantai Suriah? Tidak. Terjadikah perang dunia? Tidak. Hari ini sejak 1924 sampai 2020 kita berada pada Mulkan Jabarian di mana Barat memimpin dunia. Mereka belum genap 100 tahun Bapak Ibu. Baru 96 tahun. Baru 96 tahun. Bagaimana kondisi dunia? Hancur. Bumi bersimbah darah. Dunia bermuram durja. Palestina, Rohingya, Suriah, Uighur, Mesir, Libya, Yaman, Irak, Afghanistan. Saya simpan semua data pembantaian mereka di seluruh dunia. Termasuk Afrika, saya simpan. Termasuk pembantaian mereka di Uighur, saya simpan Bapak Ibu. Untuk membuktikan kalau dunia hancur di bawah kepemimpinan Barat. Jadi sebetulnya siapa yang layak memimpin peradaban dunia? Kita umat Islam? Betul? Takbir? Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tentang hadis ini saya tanyakan kepada syekh-syekh Palestina. Ada 5 syekh berkata yang sama. 2 saya tanya langsung. Yang 1 saya titip dan yang kedua teman saya yang diutus oleh kami, oleh harokah kami. Yang pertama, Syekh Ali Yaqub Al-Abasi. Beliau Ketua Rabita Ulama Palestina. Saya sudah setinggi ini dan ternyata beliau lebih tinggi dari saya. Di salat subuh berjamaah kami salat di Masjid Kibli. Ternyata sepatu beliau di samping sepatu saya. Beliau masih ingat saya ketika 2012 kita mengundang beliau untuk menjadi keynote speaker dalam seminar internasional pembebasan Palestina dan Al-Aqsa. Saya ditugaskan mendampingi beliau selama berada di Bandung. Beliau masih ingat saya. 2 kali saya bertemu di Al-Quds, pertama di Masjid Kibli, kedua di Gajah di Salahuddin Street, Yerusalem Timur. Di hotel saya, beliau bertemu dengan saya. Bapak Ibu dirahmati Allah, beliau saya tanya tanggapan beliau tentang arti merah putih dalam hadis ini. Selepas salat asar berjamaah, kami diterima oleh Imam Besar Masjidil Aqsa, Syekh Yusuf Abu Sunayan, beliau sedang doktor pakar akhir zaman. Kami diundang untuk hadir di madrasah beliau. Di madrasah ini beliau saya tanya tentang tanggapan beliau terkait dengan hadis merah putih. Dan yang ketiga, Dr. Abu Bakar Al-Awawidah, Wakil Ketua Rabita Ulama Palestina. Kita doakan beliau, mudah-mudahan beliau bisa melihat kembali. Beliau lama di penjara Israel dan disiksa, dibentur-benturkan kepala ke dinding dan dipukul dengan aras senjata. Sehingga beliau tidak bisa melihat. Terakhir 2016 beliau masih belum bisa melihat. Mudah-mudahan beliau sembuh insya Allah. Yang keempat, Abu Musa Bazarkawi, Allah yarham, syekh dari Irak, Baghdad, sebelum syahid di Abu Ghuraib. Kemudian juga Hikmatyar, tahun 97. Mereka semua berkata yang sama, terutama beliau. Apa yang mereka katakan? Ala kulli biladin alladzina yaqbaluna al-islam dinahum antum ya Indonesia lam yatarakumullah li zari hadad din. Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, tinggal kalian Indonesia yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Artinya, tinggal kita yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Maka jangan salah kalau kita diserang terus-menerus. Kalau kita dibikin panas terus-menerus, karena kita memang sedang dicek oleh Allah, sedang diuji, layakkah kita memimpin kebangkitan Islam dunia. Maka jangan heran kalau celana kingkang disebut radikal. Jangan heran kalau jilbab rapi disebut radikal, pakai cadar disebut radikal. Giliran pakaian seksi itu disebut radikal, Bapak Ibu. Aneh sekali. Astagfirullahaladzim. Selamat datang di Indonesia Akhir Zaman. Bapak Ibu rahmati Allah, maka lupakan kita. Aksi kita 212, aksi kita bela Palestina, aksi kita 411, walaupun kita laksanakan di Monas, tapi menggetarkan semangat saudara-saudara kita di Palestina. Baik, saya perlihatkan Bapak Ibu. Allah. Jangan lupa aksi-aksi kita ini luar biasa.
Dan ini bukti mereka cinta kepada kita Indonesia. تعهد من شباب إندونيسيا بالعمل على تحرير القدس وفلسطين، فقد أعلنوا ذلك التعهد في أكبر حشد جماهيري في العاصمة جاكرتا، وقد استفزهم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتباره القدس عاصمة لدولة الاحتلال، فاستمرت احتجاجاتهم لليوم العاشر على التوالي في مختلف أنحاء البلاد. They were always dream. ينتاب الشعب الأندونيسي حلم دائم برؤية فلسطين مستقلة، فقد كانت أول دولة تعترف باستقلالنا، ونصت فتوى مفتي فلسطين على وجوب القتال من أجل تحرير الحشد الأضخم في أكبر بلد مسلم عن موقف موحد للحكومة والشعب تجاه رفض تهويد القدس والقرارات الأمريكية في هذا الشأن. فلسطين، بيت المقدس، الأقصى. فلسطين والقدس والمسجد الأقصى بالنسبة لنا جزء من فكرنا وإنسانيتنا وعقيدتنا، وهي جزء من دستورنا. اختار القادة الإندونيسيون ساحة الاستقلال في جاكرتا لإعلان وحدتهم من أجل القدس وفلسطين، وأكدوا لشعبهم أن مهمتهم في دحر الاستعمار لن تكتمل ما لم تحرر فلسطين نهائيا وتكن القدس عاصمة لها. سامر علاوي، الجزيرة، جاكرتا. Aksi ini tersebar seluruh dunia Bapak Ibu, dan lalu diberitakan di seluruh televisi Gaza. Ya, bahkan saudara kita Muhammad Hussein pun diwawancara langsung di sana. Ini Muhammad Hussein. Muhammad Hussein, beliau sahabat saya. Beliau sudah berada di sana dan sekarang sudah menjadi orang Palestina, sudah menikah dengan orang Palestina, istri yang bernama Jinan, dan sudah punya anak Muhammad Hussein. Alhamdulillah dari sana. Dan lihat tanggapan dari Muslim Palestina dengan aksi-aksi kita. Ya, ini tanggapannya saya perlihatkan. Aksi-aksi bela Palestina dan aksi-aksi kita di Jakarta, mereka liput di media cetak mereka, di koran-koran mereka, di televisi-televisi mereka, bahkan di dalam gadget-gadget mereka pun. Aktivitas kantor terhenti menyaksikan apa yang kita lakukan di Jakarta. بالنسبة للمسيرة اللي صارت في اندونيسيا عن جد حاجة ترفع الراس، يعني ما كنتش متوقع انه الشعب في اندونيسيا بالكم هذا يطلع وشعوبنا العربية نايمة ومحدش داري باله منها. يعني عن جد انبسطت كثير على الفيديو اللي شفته في اندونيسيا، وانبسطت من الشعب الاندونيسي، وانا بشكرهم كثير على الوقفة اللي وقفوها معنا، وبنحييهم من فلسطين، من غزة، من معسكر جباليا. Nanti petugas kantor mereka berhenti menyaksikan dulu apa yang diberitakan tentang aksi kita di Jakarta. Maka sebagai bentuk cinta mereka kepada kita, barangkali bahkan justru cinta mereka melebihi cinta kita kepada mereka. Bapak Ibu, tayangan terakhir, setiap kali HUT RI mereka selalu melayakannya karena mereka yakin Indonesia lah yang akan memerdekakan mereka. Ini buktinya Bapak Ibu. Bahkan ketika pengibaran bendera dilakukan, perhatikan, siapakah bendera yang pertama kali dikibarkan? Bendera mana? Apakah bendera kita atau bendera Palestina? Bapak Ibu saksikan.
Saya bertanya pada mereka, kenapa bendera kami dulu yang kalian kibarkan, bukan bendera kalian? Apa jawaban mereka? Ya ikhwatan al-muslimin Indonesia, dimana yakumna bihadal liwa'ukum awalan, biliwa'ikum awalan. Kenapa kami mengibarkan bendera kalian duluan? Karena kami yakin jika kalian bangkit memimpin dunia, di saat itulah kami baru merdeka seutuhnya. Jadi Bapak Ibu, yang mereka tunggu adalah kita Indonesia. Maka pastikan ketika kebangkitan Islam terjadi, pastikan kita berada di garda terdepan. Betul? Andaikan hidup ini adalah pertarungan antara hak dan batil, maka jika berbicara sebuah pertarungan atau perlombaan, yang ditunggu-tunggu babak penyisihan, babak semifinal apa babak final? Kenapa babak final yang ditunggu-tunggu? Karena babak yang menentukan siapa yang menang, siapa yang kalah. Betul? Baik. Kalau babak final, babak penentuan siapa yang menang dan kalah, pemainnya, cadangan apa yang terbaik? Lupakah kita kalau pertarungan antara hak dan batil? Hal nansau anna al-'asrata bainal haqqi wal batil la nantahi wa la tantahi bi mauti Rasulullah sallallahu. Lupakah kita kalau pertarungan antara hak dan batil yang dulu dimulai oleh Nabi Adam dilanjutkan oleh Rasulullah, tidak berhenti dengan wafatnya Rasulullah. Hari ini pertarungan hak dan batil telah sampai Nabi dan Rasul, mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla semuanya, ya Rabbana akhir ajalana ila ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tahyun. Ya Allah, tangguhkan ajal kami sampai umat Nabi Muhammad SAW kau hidupkan. Tahyuhum. Kenapa? Karena saking bergengsinya pertarungan hak dan batil zaman kita. Yang pertaruhkan oleh kita hari ini bukan gengsinya para nabi dan rasul. Yang kita pertaruhkan hari ini bukan nama baik Rasulullah sebagai sebaik makhluk Allah, tapi yang kita pertaruhkan adalah nama baik Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Karena musuh yang kita hadapi adalah langsung sang kampiun kesesatan, iblis dan dajjal. Tadi kita sudah membahasnya. Betul? Maka kitalah yang terbaik. Baik. Suatu hari Rasulullah bertanya kepada para sahabat, mukmin manakah yang paling menakjubkan imannya? Ayyul mu'minina ajaba ilaikum imanuhum? Siapa? Para sahabat menjawab, al-malaikatu ya Rasulullah, humul ladina ajaba ilaina imanuhum. Mereka para malaikat ya Rasulullah, iman mereka menakjubkan bagi kami. Lah, bukan. Kaifa la yu'minuna wa hum 'inda rabbihim? Bagaimana para malaikat tidak beriman? Allah ada di sisi mereka, wajar mereka beriman. Oh, ternyata bukan. Antum ya Rasulullah al-anbiya wa rasul. La. Anda ya Rasulullah para nabi dan rasul. Bukan kami. Kaifa la nu'minu wal wahyu yunazzilu ilaina? Bagaimana kami tidak beriman, wahyu turun kepada kami setiap saat. Wajar kami beriman. Allah mengontrol kami dengan wahyu. Para sahabat bingung. Malaikat bukan, para nabi dan rasul pun bukan. Nahnu ya Rasulullah ashabuk. Kami ya Rasulullah sahabat Anda. Nah, bukan. Wa kaifa la tu'minuna wa ana baina azharikum? Bagaimana kalian tidak beriman? Aku ada di tengah-tengah kalian. Ada di antara kalian berbuat dosa dan maksiat. Aku tegur kalian, selamat kalian dari api neraka. Kalian bisa melihat aku mensiasati hari-hariku menempuh jalan Allah surga. Wajar kalian beriman. Aku bersama kalian. Bingung para sahabat, mengikat bukan, para nabi dan rasul bukan, dan mereka pun bukan. Maka para sahabat balik bertanya kepada Rasulullah SAW, "Famanil ladzina ajaba ilaina imanuhum ya Rasulullah?" Lalu siapakah mukmin yang menakjubkan imannya Rasulullah bagi kami? Siapa Bapak Ibu? Mohon maaf, suara saya sudah habis Bapak Ibu. Alladzina ajaba ilaina imanuhum alladzina hayyana min ba'dikum la yaltahiquna bi wala bikum. Orang-orang yang terbaik imannya adalah mereka yang tidak bertemu dengan aku, tidak bertemu dengan kalian. Mereka hidup jauh sesudah kita. Wa yajiduna suhufan wa yu'minuna bima fiha. Mereka hanya bertemu dengan lembaran-lembaran kertas mushaf Al-Quran, dan mereka beriman kepada apa yang ada di dalamnya. Mereka lah mukmin yang terbaik imannya. Bapak Ibu, angkat tangan yang pernah bertemu Rasulullah di sini. Ada? Ada yang pernah bermimpi bertemu Rasulullah? Jangankan bertemu, mimpi pun belum.
Dari mana kita tahu Allah Tuhan kita kalau bukan dari Mushaf Quran ini? Betul? Dari mana kita tahu Islam agama kita kalau bukan dari lembaran kertas ini? Betul? Dan dari mana kita tahu kalau Rasulullah Nabi dan Rasul kita kalau bukan dari lembaran kertas ini? Ini tiket kita untuk yang menjadi terbaik di akhir zaman. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Pastikan ketika kebangkitan Islam terjadi, kita berada di garda terdepan. Saya tunggu kehadiran antum nanti dalam pertarungan yang sesungguhnya bersama Imam Mahdi dan 3 pasukan terbaiknya, Ahlu Syam, Taifah Mansurah, dan Ashabul Ratisud. Ahlu Syam Palestina dan Suriah, Ashabul Ratisud Afghanistan Taliban, dan Taifah Mansurah insya Allah kita Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah, sebentar, ada penggalangan dana bang? Oh sudah. Bapak Ibu, mohon maaf kalau ceramah saya seperti ini. Tidak keberatan? Ada yang keberatan ceramah saya curhat tadi? Untuk mempertanggungjawabkan semua ceramah saya. Demi Allah, saya tidak pernah meminta ceramah saya diviralkan di internet. Ada orang merekamnya dan mereka mengupload tanpa seizin saya. Tapi jika itu amal saleh, saya biarkan mereka mendapatkan pahala dari Allah. Tapi tetap kalau ada yang salah, saya yang diserang. Tapi tidak menjadi masalah. Saya pertanggungjawabkan setiap kata yang keluar dari lisan saya dalam ceramah saya seumur hidup saya di hadapan Allah nanti.